Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kita pada hari ini berkumpul-kumpul, bertemu muka, walaupun rumah kita berbeda, negeri kita berlainan, tapi dengan rahmat Allah bisa kita berkumpul di satu tempat ini. Ini yang patut kita syukuri. Di belakang itu selawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah menjadi uswatun hasanah, ikutan yang baik bagi kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak, iya Kang Nadia. Jadi kita mulai dari ayat tadi. Setiap kita menginginkan hiburan, betul apa Pak? Setiap kita menginginkan hiburan. Di mana yang paling sangat kita inginkan hiburan itu? Pertama di dunia ini. Yang kedua di saat roh akan meninggalkan jasad. Yang ketiga nanti di alam mahsyar. Di saat itu alangkah banyak manusia yang rusuh. Di saat roh akan berpisah, malaikat maut sudah hadir, maka digambarkanlah tempat kita yang akan kita tuju. Kalau baik orang, digambarkanlah tempat yang baik, surga. Kalau orangnya tidak baik, dipenampakkanlah tempatnya di neraka. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Rabbi rji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Begitulah kata orang yang disampaikan oleh Allah, dikatakan Allah.
Wahai Tuanku, kembalikan aku ke dunia supaya aku amalkan amal yang aku tinggalkan dulu. Penyesalan yang bukan main. Supaya mereka terhibur, jangan ada penyesalan, jangan ada rusuh di saat akan meninggalkan dunia, jangan ada pula rusuh gelisah di saat dunia, jangan ada pula rusuh sesudah maut. Ada syarat yang harus kita lalui. Apa syaratnya? Itulah ayat yang kita baca tadi. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Segala mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah. Maknanya i'tirafan bi rububiyati. Mengaku terhadap ketuhanannya Allah itu. Sehingga tidak ada yang patut disembah kecuali Dia. Bagaimana i'tirafan bi rububiyati? Kita meyakini yang Rabb, yang Allah yang disembah itu istighna'u an kulli ma siwah, terkaya dari barang sebelumnya, tidak berhajat kepada yang lain. Waftiqaru ilaihi kullu ma ada, berkehendak kepadanya yang selainnya. Itu namanya kita yakini i'tirafan bi rububiyati. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa diterjemahkan La ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah? Kan Allah itu yang bersifat Rabb. Beliaulah yang terkaya dari lainnya, dan beliau pula lah, dan kepada beliau pula berkehendak yang lain. Kemudian i'tirafan bi rububiyati, mengakui dan mengakui terhadap ketuhannya, dan meyakini terhadap wahdaniyatnya. Allah itu satu. Satu af'alnya, satu sifatnya, satu zatnya. Kalau satu af'al, tidak ada yang menentukan sama sekali kecuali Allah. Orang-orang yang tidak sampai tauhidnya kepada afal ini, dia akan sombong di dunia ini. Dia mengatakan dia yang berkuasa, dia yang menentukan. Kalau berhasil, dia yang mendatangkan hasil. Kenapa demikian? Orang tidak paham terhadap Allah itu satu afalnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan menjadikan kerja kamu. Yang bekerja kita, yang menjadikan kerja kita Allah. Tidak ada yang menentukan sama sekali. Ini kita yakini sehingga hilang sifat sombong di dalam dada kita. Orang sombong itu kan mengakui dia pintar. Orang sombong itu kan mengakui dia berwenang, mengakui dia bisa. Sementara yang berwenang, yang bisa segala macam itu adalah Allah, bukan manusia. Nabi pun tidak bisa. Bisakah Nabi menentukan? Enggak. Ini pernah di waktu Abu Talib akan meninggal dunia. Apa kata Nabi Muhammad? Bacalah 2 kalimat syahadat ya ayah. Tidak mau dia membaca. Akhirnya berpisah roh dengan tubuh. Meninggallah Abu Talib, menangis Nabi Muhammad, rusuh dia. Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa menunjuki orang yang engkau kehendaki, engkau sayangi, tetapi Allah lah yang menunjuki orang yang dikehendakinya. Ini menandakan tidak ada yang berwenang selain dari Allah. Ini harus kita tanamkan sehingga hilang sifat takabur dan arogan kita. Suatu sifat
Kita harus mentauhidkan sifat. Bagaimana? Tidak ada yang bersifat dengan sifat Allah itu selain beliau. Beliau berkudrat. Kita berkudrat, iya, tapi tidak menentukan kudrat kita. Yang menentukan kudrat Allah. Yang sebenarnya yang berkuasa Allah, yang alim Allah. Jadi dengan tertanamnya wahdaniyat sifat itu, juga hilanglah sifat ujub, sifat takabur di dalam dada kita. Kalau takabur itu yang ada, habis semuanya ibadah. Dan takabur itu ada balasannya nanti. Man takabbara wada'ahullah. Siapa yang sombong dan arogan itu akan direndahkan oleh Allah. Lihat Firaun tenggelam di lautan. Lihat Raja Namrud. Lihat penguasa-penguasa yang zalim. Akhirnya akan tumbang dan binasa. Itu ancaman Tuhan kepada orang yang takabur. Jadi dengan kita pahami bahwa yang menentukan semuanya Allah, yang bersifat dengan sifat sempurna adalah Allah, hilanglah sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang buruk dalam diri kita. Kemudian ada tauhid zat. Tidak ada Allah dua. Allah itu satu. Kita satu pula. Wah kan surang ibu. Tapi Allah tidak berbilang dan zat beliau tidak tersusun dari benda. Kalau Allah tidak berbilang, pada lahir, pada hakikat berbilang, ada tubuh, ada roh, ada kulit, ada daging segalanya. Tapi kalau Allah tidak pakai juzuk, sehingga tidak bisa digambarkan, tidak bisa Allah itu dibayangkan. Kalau yang bisa digambarkan, bisa dibayangkan, tanda tersusun benda, tanda tersusun dari benda. Ini namanya memperkuat tauhid. Rabbunallah, mengakui Tuhan kami Allah, mengaku dengan ketuhanannya, dan juga mengaku dengan wahdaniyatnya. Ini satu. Ini satu supaya dapat hiburan kita. Yang kedua, sumastaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di dalam bertauhid tadi. Jangan hilang tauhid kita oleh karena sesuatu yang lain. Tauhid lebih berharga dari nyawa. Kenapa demikian? Pernah terjadi. Di waktu Khalifah Umar bin Aziz jadi khalifah, maka beliau kirim pasukan ke negara Rum. Kebetulan musuh lebih banyak, sehingga tentara Abdul Aziz ditawan sebanyak 12 orang. Kemudian dibujuk oleh Raja Rum. Kalau kamu masuk, ingin masuk, kalau kamu masuk kepada agama saya bebaskan. Diangkat jadi raja. Pangkat saya yang raja ini saya letakkan kepada kamu. Kebutuhan hidup dijamin. Tapi kalau tidak mau, maka akan dipisahkan kepala dengan badan, dibunuh. Apa kata tentara Abdul Aziz tadi? La abi'u dini bidunyaku. Aku tidak akan menjual agamaku dengan dunia kamu. Begitu kokoh tauhid. Walaupun roh akan melayang, namun tauhid harus dipertahankan. Itu namanya istiqamah dalam tauhid. Kemudian istiqamah di dalam beramal. Tidak boleh amal ibadah sekali dikerjakan, sekali tidak. Kalau lapang waktu diamalkan, kalau sempit waktu tidak diamalkan. Itu tidak istiqamah. Beramal harus istiqamah. Iman harus istiqamah. Apa saja rintangan dan halangan yang kita hadapi, tugas kita dengan Allah paling dulu. Kemudian istiqamah pula dalam ibadah.
dalam akhlak. Istiqamah pula dalam akhlak. Di mana saja kita berada, kita tawadu, rendah hati. Dengan siapa saja kita bertemu, kita rendah hati. Itu namanya istiqamah dalam berakhlak. Kemudian yang sangat penting Bapak-bapak Ibu, sebetulnya penting semua. Kata Al-Faqih Abu Les, kabarnya Al-Faqih Abu Les itu lebih alim dari Imam Maliki. Salah satu kata beliau tanda istiqamah itu istiqamah ala sunnati wal jamaah. Istiqamah di dalam i'tikad ahlu sunnah dan i'tikad jamaah ahlu sunnah wal jamaah. Karena etika ini banyak. Semasa Nabi hidup, beliau katakan 73 firqah. Tapi yang diakui hanya satu. Ma ana alaihi wa ashabil yaum. Akidah dan etika aku dan sahabatku hari ini. Bapak Ibu, secara garis besar, ya, ada etika ini 3. Keyakinan ini ada 3. Ada satu kaum yang bergolongan Jabariyah. Ada satu kaum yang beriktikad Qadariyah. Di antara Qadariyah, di situ letaknya akidah Ahlus Sunnah. Bagaimana contohnya? Orang yang beriktikad Qadariyah itu orang yang merasa bisa. Allah hanya menjadikan kita, yang menjadikan kerja kita, yang menentukan kita baik kita. Sudah berlawan dengan ayat yang kita baca tadi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu. Allah juga yang menjadikan kerja kamu. Tetapi kalau orang yang Qadariyah, dia meyakini usahanya yang menentukan, kerjanya yang menentukan. Timbullah kesombongan di situ. Ibu-ibu, bapak-bapak, awak contohkan saja kepada api. Ada satu golongan yang meyakini api itu yang membakar. Ada satu golongan, ada satu kekuatan yang diletakkan Allah di api, maka itulah dia yang membakar. Kedua-duanya salah. Siapa yang mengatakan api itu membakar, dia etikatkan kafirlah dia. Siapa yang mengatakan api itu membakar dengan kekuatan yang diberikan Allah, bid'ahlah dia. Mana yang betul? Allah membakar sewaktu bersentuh dengan api, sebab tidak memberi bekas. Pada adat Tuhan, ada juga yang menyalahi adat. Nabi Ibrahim tidak terbakar di situ. Yang menyalahi adat itu kalau di Rasul mukjizat namanya. Kalau wali Allah karamat, kalau orang fasik sihir namanya. Jadi beginilah orang yang bertekad Qadariyah, dia merasakan mampu. Kenapa dia berhasil? Karena usahanya. Kenapa dia gagal? Karena salahnya. Lahiriah memang salah kita, tapi yang menjadikan kegagalan itu Allah yang berwenang. Pada adatnya berusaha kita berhasil. Ada. Yang mendatangkan hasil itu bukan usaha kita. Yang mendatangkan hasil itu adalah Allah sewaktu kita berusaha. Beginilah i'tikad ahli sunnah yang harus kita istiqamah di dalam i'tikad itu. Nah, kalau i'tikad Jabariyah, Anda perlu usaha karena kita sudah ditakdirkan Tuhan. Ya, tidak bisa kita lepas dari takdir Tuhan. Di usaha kita tidak perlu. Maka orang ini pasrah kepada Allah, tidak ada usaha. Berlawan dengan ayat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Bagi dirilah apa yang
keuntungan bagi diri apa yang baik, keburukan atas diri apa usaha yang jahat. Jadi ini harus dibedakan. Usaha kita disuruh, tapi usaha kita tidak menentukan. Biasanya Allah memberikan bila kita berusaha. Jadi ya tingkat Ahlussunnah di tengah-tengah, Jabariyah, Qadariyah, Ahlussunnah di tengah-tengah. Lahirnya nampak kita, batinnya Allah menentukan. Disitulah kita disuruh istiqamah. Yang sangat penting istiqamah. Semuanya penting ya, tapi yang lebih penting istiqamah dalam i'tikad. I'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak ibadat ibu-ibu bapak. Walaupun beribadat semenjak bangun tidur sampai tidur, tapi kalau akidah ini salah, tidak ada artinya. Kalau tauhid nyeleweng, tidak ada artinya. Sembahyang berjamaah, puasa tiap hari, ya, pokoknya amal-amal yang baik. Kalau akidah itu yang salah, tidak ada artinya. Oleh karena itu, perlu kita berhati-hati. Dan kemudian bisa saja berubah akidah kita karena ada yang merubah. Contohnya guru itu kan guru itu. Guru ini lain, guru itu lain. Pada hakikatnya guru ini betul, tapi dia ada guru lain yang menyoroti sehingga salah yang benar dan benar yang salah. Ini berhati-hati. Apa salah satu contoh apa ini? Dalam Quran istawa alal arsy. Allah bersela di aras. Bersela oleh jale. Bersela. Bersela. Itu kata bialas itu selo. Jadi kalau bersela Allah di aras, tentu pakai anggota Allah. Yang pakai anggota tubuh, tentu pakai tempat Allah. Ada orang bersela tidak sampai, ada sampai. Sementara Allah tidak bertempat, tidak bertubuh, tidak berjihad. Itu Allah di atas. Allah yolo jana. Abana sebenarnya kalau orang mendalami ayat, mendalami itu juga ilmu pula. Istiwa dengan makna istilah, berwenang penuh Allah di aras. Sebetulnya di mana saja Allah berenang, kenapa dengan aras? Karena araslah makhluk yang paling besar. Kalau berwenang di makhluk yang paling besar, dia yang paling kecil lebih berenang. Jangan kita terpengaruh dengan paham-paham yang bertentangan itu dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Allah turun tiap malam ke langit dunia. Ya, apanya yang turun? Bukan dia yang turun, rahmatnya turun. Jadi dalam ilmu akidah ini kita berhati-hati. Jangan sembarangan fatwa yang akan kita amalkan. Uji fatwa itu dengan orang yang lebih pintar dari itu supaya kita selamat. Demikianlah ya kuliah namanya atau tabligh namanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini berkesan, berkenan dalam hati, menjadi amal. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pahala yang sangat besar. Saya sudahi dengan banyak maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.